Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita pelajari bersama bahwa makna dari al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat, itu adalah seorang mukmin yang kuat keimanannya, bukan hanya sekedar kuat badannya saja. Dan akan lebih bagus apabila dia menggabungkan antara kekuatan iman dan kekuatan badan. Karena kekuatan badan mau tidak mau memiliki peran penting untuk memudahkan dia dalam melaksanakan segala bentuk amal saleh. Orang akan sholat, dia butuh kuat badannya. Orang akan melakukan ibadah puasa, dia butuh untuk kuat badannya. Dan orang akan melakukan ibadah haji, dia butuh kuat badannya. Akan tetapi sekali lagi kita tekankan, hanya sekedar kuat badan tidak akan menjadikan seorang mukmin itu baik. Yang menjadikan seorang mukmin baik adalah apabila kekuatan badan tadi disertai dengan kekuatan iman. Maka kita saksikan betapa banyak orang yang badannya sehat melakukan sholat beratnya luar biasa. Untuk melangkah ke masjid yang sangat dekat, notabene nggak sampai 42,196 km jarak lari maraton, atau mungkin 10 km jarak lari jarak jauh, hanya mungkin beberapa meter, tapi ternyata dia tidak kuat untuk melangkahkan kakinya, padahal dia mungkin adalah atlet terkuat. Kenapa? Karena kekuatan badannya tidak diiringi dengan kekuatan iman. Tapi betapa sering kita saksikan orang yang lemah badannya. Di desa kita ada seorang ibu-ibu, badannya itu sudah seperti ini. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menjaga beliau. Tapi namanya ke masjid nggak pernah telat, Masya Allah. Terutama di waktu-waktu sholat jahriyah, sholat malam dan sholat subuh, maghrib, isya dan subuh. Apa yang mendorong dia? Kekuatan iman. Syekh Abdul Razak bin Abdul pernah menyaksikan seorang yang kakinya satu, dia mengikuti sholat taraweh di salah satu masjid di dua kota haram, yaitu Makkah atau Madinah. Disaksikan dia mengikuti dari awal sampai akhir. Padahal antum tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, salat taraweh di sana itu paling tidak 2 jam. Ya, 2 jam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kekuatan yang terpuji itu adalah kekuatan iman. Sedangkan hanya kekuatan badan itu bukanlah sesuatu yang terpuji. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mencari perkara-perkara yang bisa meningkatkan kekuatan iman kita, sehingga kita kuat ini menghadapi kehidupan. Dalam hadis tadi sudah ada isyarat, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan ahab ilallah, lebih dicintai. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Di antara faedah hadis ini adalah bahwa seorang mukmin itu senantiasa berusaha
mencari perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Apa saja? Supaya perkara itu semakin mendekatkan dia kepada Allah. Dari kata-kata ahab ilallah. Oh, berarti perkara itu ada yang dicintai oleh Allah. Nah, seorang mukmin itu harus getol, semangat dalam mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kedekatan dia kepada Allah. Maka dalam konteks berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah engkau dalam mendapatkan perkara yang bermanfaat bagimu. Perbuatan itu ada yang bermanfaat dunia akhirat, ada yang membahayakan dunia akhirat, dan ada yang tidak menguntungkan la dunyan wala akhiratan. Tidak menguntungkan dunia juga enggak, menguntungkan akhirat juga tidak. Kita diperintahkan untuk mencari perkara-perkara yang menguntungkan dunia dan akhirat. Ini segala perkara yang bisa yanfa'una, memberikan manfaat kepada kita, min umurid dunyawiyah awid diniyah, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat, ihris, semangat. Jadi kita muslim itu dilatih untuk tidak malas. Apalagi mahasiswa nih, kita semua, ibu-ibu juga. Sekiranya perbuatan yang akan kita lakukan memang ada manfaatnya duniawi atau manfaatnya ukhrawi, kerjakan, semangat. Kerjakan skripsi nggak selesai-selesai, alasannya ngaji. Ini alasan. Kalau memang skripsi itu bermanfaat bagi dunia Anda, kerjakan, selesaikan. Ibu-ibu mau nyuci piring, katanya nanti dulu. Kalau memang nyuci piring itu bermanfaat bagi duniamu dan juga akhiratmu, kerjakan, ihris. Apalagi dengan nyuci piring Anda bisa dapat surga, Masya Allah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita ada seorang yang masuk surga dikarenakan menyingkirkan gangguan dari jalan. Termasuk di dalamnya adalah menyingkirkan gangguan-gangguan yang mengganggu setiap muslim, apalagi di rumah tangga. Entah itu piring kotor atau baju kotor, Masya Allah, atau lantai yang basah yang mungkin khawatir kalau diinjak mempelesetkan orang, suaminya jatuh, anaknya jatuh, neneknya jatuh, sudah giginya tinggal 2, jatuh, hilang semua. Subhanallah. Maka kita katakan, ibu-ibu, dengan mencuci piring kurai surga, dengan mengelap lantai yang basah ini kerau surga. Ihris ala ma yanfa'uka. Dan perkara yang paling harus kita getol mencarinya adalah perkara-perkara yang bisa meningkatkan kekuatan kita, keimanan kita. Maka yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini atau kesempatan sesi yang kedua dengan singkat adalah masadiru quwwatil muslimin. Sumber-sumber kekuatan muslimin. Dia kok bisa kuat hidup, itu ada apa? Di tengah banyaknya orang-orang yang galau katanya. Di tengah krisis ekonomi mungkin. Di tengah kesulitan kehidupan mungkin. Di tengah kesulitan ujian-ujian kehidupan, fitnah-fitnah kehidupan, kok dia tegar? Dari mana sumbernya? Yang pertama, di sini akan saya sebutkan 5 secara ringkas. Yang pertama adalah dia mengambil dari kekuatan itu dari keimanan kepada Allah. Jadi orang kalau ingin kuat, dia harus meningkatkan iman dia kepada Allah. Dia harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Setiap dia semakin kenal kepada Allah, semakin kuat dia. Ingat, asal manusia adalah apa? Lemah, dhaif. Dia tidak akan bisa kuat dengan sendirinya. Makanya doa yang kita panjatkan, Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain.
Ya Allah, perbaikilah kehidupanku ini semuanya, dan jangan kau pasrahkan kepada diriku, jangan kau pasrahkan diriku kepada diriku. Ini jangan sampai aku mengandalkan kekuatan diriku sendiri meskipun sekejap mata. Maka seorang mukmin apabila ingin kuat, dia harus semakin bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Al-Qawi. Allah yang Al-Qawi. Allah yang Maha Kuat. Fakullama kana yastanidul muslimu wa yastamiddul muslimin quwwah al-aziz al-qawi asbah qawiyan. Setiap seorang muslim itu terus menyandarkan diri, mengambil kekuatan dari Zat yang Maha Kuat, jadilah dia muslim yang perkasa. Jadi bukan hanya kekuatan dirinya. Umat Islam itu menang melawan musuh-musuhnya dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman sahabat, bukan hanya karena kekuatan bisep dan trisepnya, bukan hanya karena kekuatan otot pundaknya dan yang lain-lain, bukan karena uppercutnya yang mematikan, atau mungkin hooknya yang menakutkan, atau apcaginya yang menggetarkan. Tahu apcagi? Belajar dulu nanti tahu. Bukan itu, tapi ini. Maka kita saksikan, Masya Allah, betapa di perang Uhud, perang Badar, berapa lawan berapa? Perang Badar 300 lawan 1000, 1 lawan 3. Kita aja kalau sudah 1 lawan 3 bingung. Tapi yang berbicara saat itu adalah kuwatul iman, iman kepada Allah, yakin Allah, mereka bersandar betul kepada Allah, menang. Yang lebih heboh lagi, perang Mu'tah, luar biasa, perang yang seakan-akan gak masuk akal. 3 jenderal besar kaum muslimin memang meninggal dunia. Siapa mereka? Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha, kemudian satu lagi Zaid bin Harithah, meninggal. Tapi setelah itu muncul Khalid ibn Walid yang dengan taufik Allah bisa membawa kaum muslimin kepada kemenangan. Berapa lawan berapa, Ustaz? 3.000 lawan 200.000, bayangkan. Berarti 1 lawan 70. Siapa yang berani? Kalau secara nalar 1 lawan 70, teori apa ya yang bisa? Persenjataan mereka lebih lengkap, badan lebih apa? Orang-orang Romawi lebih gede-gede, pakai ya senjatanya luar biasa. Tapi 1 lawan 70 menang. Meninggal dari kalangan muslimin sekitar belasan saja, 13-14. Sementara dari kaum Romawi meninggal ratusan orang. Bayangkan. Itu mana yang bikin menang? Bukan dari kekuatan mereka. 3.000 lawan 200.000. Bukan bicara kekuatan lagi, bukan bicara kekuatan fisik, kekuatan iman. Itu nomor 1. Itu nomor 1 ya. Oleh sebab itu, dalam kisah-kisah yang telah lalu, misalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika sudah didustakan oleh kaumnya, dan yang mendustakan jauh lebih banyak dibandingkan yang beriman. Tapi kenapa? Apa sebab Nabi Nuh bisa menang? Di antaranya adalah doa Nabi Nuh. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah, kembali kepada kekuatan Allah. Allahumma inni maghlubun fantasir. Doanya Nabi Nuh. Ya Allah, aku ini sudah dikalahkan oleh kaumku, ya Allah. Mereka terus menghinaku, mendesakku, mengalahkanku, menyakiti kami. Fantasir, tolonglah kami ya Allah.
Maka dibukalah pintu langit oleh Allah dan dibukalah pintu bumi. Air mengucur dari atas dan memancar dari bawah. Ini kekuatan bukan kekuatan fisik. Yang ikut Nabi Nuh paling segelintir orang. Subhanallah. Maka kembali kepada kekuatan iman. Tilka au dzalika haula ashabul kahfi. Pemuda-pemuda yang berdakwah di zaman mereka, ashabul kahfi. Jumlahnya berapa? 7. 8 sama anjingnya. Masya Allah. Melawan seorang penguasa malikun jabbarun zalim. Penguasa yang jabbar, kekuatannya luar biasa, kezalimannya luar biasa. 7 orang ini nggak punya senjata, jumlahnya cuma 7, tapi dia menang berhadapan dengan mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda yang beriman. Oh, inti kekuatannya adalah apa? Iman. Dan ngelawannya nggak macam-macam. Cukup dilawan dengan tidur sama Allah. 7 pemuda itu enggak suruh berkelahi, suruh tidur sama Allah. Tapi tidurnya memang ngegirisi. Tahu ngegirisi? Tidurnya itu mengerikan. Ahli tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan tidur mereka itu dengan mata terbuka. Jadi seperti tidurnya seorang apa? Musang, dhi'ib. Itu begitu. Jadi kalau tidur tuh gini, musang, gantian. Jadi ngiranya nggak tidur. Para pemuda ashabul kahfi pun demikian. Motone melolor, matanya melolor. Anjingnya menjaga selama 309 tahun, menjulurkan kakinya di depan goa tempat mereka tidur. Masya Allah. Cuma dilawan kayak gitu saja, nggak ada yang berani ganggu. Itu pasukan. Allah punya pasukan kalau sudah berkehendak itu, Masya Allah. Bukan kekuatan yang bicara, tapi keimanan. Naam. Maka pertama yang harus kita cari adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan keimanan ini kita akan kuat menghadapi segala bentuk musibah. Lihat Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Apa yang dia kerjakan di perut ikan? Dia tingkatkan keimanan kepada Allah. Bukan dia berusaha bagaimana menyobek perut. Mungkin di awal-awal dia sudah berusaha, kita nggak tahu. Tapi tidak diceritakan hal itu. Yang diceritakan oleh Allah adalah bagaimana dia lujuk dan rujuk kepada Allah. Kembali kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan sebelumnya dia orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Sehingga Allah pun melepaskan dia dari perut ikan tersebut. Kalaulah bukan karena izin Allah, dia akan tinggal di perut itu sampai hari kiamat. Masya Allah. Keluar. Ini luar biasa. Ya. Maka orang itu kalau sudah memasrahkan semua urusannya iman kepada Allah, itu akan menjadi orang yang kuat. Ya, akan menjadi orang yang kuat. Nah, yang kedua, perkara kedua yang menjadi sumber kekuatan seorang muslim adalah al-iman bil haq. Yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kenapa mereka rela tubuh mereka menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka yakin al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mau mengorbankan hartanya, jiwanya, nyawanya. Semuanya adalah karena yakin dengan apa yang
diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin ingin menjadi kuat, dia harus semakin yakin dengan ajaran Islam. Caranya bagaimana? Belajar. Dia harus banyak belajar. Harus belajar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-iman bil khulud. Iman dengan kekekalan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa jiwa yang ada di dalam tubuh kita sekarang ini itu tidak akan mati. Ustaz, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ustaz, bukankah setiap jiwa itu merasakan kematian? Iya. Jiwa akan merasakan kematian. Akan tetapi dia kembali akan dibangkitkan oleh Allah besok pada hari kiamat. Dengan perasaan dan keyakinan bahwasanya dia akan dibangkitkan oleh Allah, dan bahwasanya kehidupan bukan hanya hadhil ayyam al-ma'dudah fid dunyal faniyah, bahwasanya kehidupan bukan hanya hari-hari yang terbatas di dunia yang fana ini, maka segala bentuk kesusahan yang menimpa dia bisa bersabar. Apa saja yang menimpa dia, entah itu musibah, baik berupa musibah kebaikan ataupun musibah keburukan, dia tetap bersabar. Dia yakin bahwa dia nanti akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah keyakinan dia bahwa orang yang kuat hidupnya bersabar di dalam menghadapi musibah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah besok. Ini yang ketiga. Maka yang dimaknai atau yang arti dari iman atau yakin dengan al-khulud, kekal, itu bahwasanya jiwa itu akan dibangkitkan besok di hari kiamat dan tidak ada kematian lagi. Sebagaimana dalam satu hadis diterangkan bahwasanya kematian besok akan didatangkan di sebuah jembatan di antara surga dan neraka dalam bentuk apa? Seekor kambing. Kemudian diseru, ya ahlan nar, wahai ahlun nar. Maka ahlun nar semua melongokkan kepala. Mereka sedang disiksa. Kemudian ahlul jannah pun dipanggil, ahlul jannah. Maka penduduk surga pun melongokkan kepala. Tahukah kalian apa ini? Mereka semua kenal. Itulah al-maut. Jadi al-maut itu ada wujudnya. Dan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk apa tadi? Kambing. Maka orang-orang penduduk surga takut semuanya. Kenapa? Kalau kematian datang, nggak ada lagi kesenangan. Selesai sudah kehidupan surga. Takut mereka. Sementara orang-orang penduduk neraka ada harapan. Aduh, kayak mati aku. Mudah-mudahan cepat mati. Karena kalau nggak mati disiksa terus. Maka disembelihlah kematian pada hari itu. Ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga kekal, kalian nggak ada kematian. Oh, senang mereka. Ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka kekal, kalian nggak ada kematian. Sedih mereka sudah putus asa. Ini kekekalan namanya. Terus maut itu apa? Wa mal mautu illa rihlatun ghairu annaha naqlun minal hayatil faniyah ilal hayatil baqiyah. Kematian itu adalah sejenis perjalanan. Dia adalah salah satu episode di antara episode kehidupan yang memindahkan manusia dari kehidupan yang fana menuju kehidupan yang kekal. Ini bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman yakin dengan yang gaib, sementara orang tidak beriman tidak percaya dengan yang gaib. Makanya salah satu ciri di dalam surat Al-Baqarah
Ciri pertama orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ciri pertama. Kalau sudah nggak percaya yang gaib, rusak semuanya. Ini sumber yang ketiga dari kekuatan keimanan seorang muslim. Yang keempat, iman bil qadar. Iman dengan qadar. Bahwa segala sesuatu ini sudah ditentukan oleh Allah. Anda menjadi kaya, itu ketentuan Allah. Anda menjadi cantik, ketentuan Allah. Anda ganteng, ketentuan Allah. Hidup Anda enak, ketentuan Allah. Jabatan Anda tinggi, ketentuan Allah. Gaji Anda turah-turah, ketentuan Allah. Rumah Anda mewah, ketentuan Allah. Mobil Anda mewah, ketentuan Allah. Miskin juga ketentuan Allah. Sakit-sakitan juga ketentuan Allah. Rumah reot sana sini, ketentuan Allah. Wajah pas-pasan, ketentuan Allah. Gaji mepet, ketentuan Allah. Jabatan tingkat rendah, ketentuan Allah. Tapi ingat, seorang muslim beda dengan yang lainnya. Seorang muslim yakin bahwa apa saja yang ditetapkan oleh Allah khairun lah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ajibtu lil mu'min." Aku heran dengan kondisi seorang mukmin. Ya. Innal mu'min la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah itu tidak menentukan sebuah keputusan bagi seorang mukmin kecuali pasti keputusan itu baik bagi dia. Ustadz, anaknya mati dening apik sih ya. Masa sih anaknya mati bagus bagi dia? Iya. Mungkin dengan kematian anaknya, kematian saudaranya, dia ingat kepada Allah. Allah ingin mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngelamar kerjaan kok nggak dapat baik sih masa Ustaz? Kuliah nggak lulus, masa sih baik Ustaz? Iya. Sehingga Anda banyak apa? Berdoa, ya Allah mudah-mudahan lulus. Besok ujian nggak lulus lagi apa? Ya Allah mudah-mudahan lulus. Seperti yang dicontohkan Ustadz kita lah, ngeselah motor nggak nyala-nyala gitu kan? Kelihatannya buruk bagi kita, tapi ternyata Masya Allah di balik itu, sekali ngeselah nggak bisa astagfirullah, 2 kali nggak bisa bismillah, 3 kali nggak bisa bismillahnya semakin apa? Kenceng Masya Allah. Begitu 100 kali baru alhamdulillah. Senang sekali itu. Nikmat, mendapat nikmat setelah kesusahan yang bertumpuk-tumpuk, luar biasa. Luar biasa. Naam, ini iman dengan qadar itu menguatkan seseorang, menguatkan kehidupan seseorang. Jadi seorang muslim akan kuat kalau dia beriman kepada qadar. Maka salah besar kalau ada intelektual mengatakan bahwa kaum muslimin itu mengalami kemunduran kalau dia iman dengan takdir. Ngeri ini. Ya, tidak benar. Justru iman dengan takdir menjadikan seorang muslim itu semakin kuat. Yang kelima dan yang terakhir, menjalin ukhuwah Islamiyah semakin kuat. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya seperti satu apa? Bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan satu sama lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Syabbaka baina asabi'ihi. Dia menjalin jari jemarinya. Tentunya apabila kita hidup bersama akan lebih terasa mudah dibandingkan apabila kita hidup sendirian. Entah itu bersama temannya atau bersama keluarga. Entah itu keluarga yang ketemu sejak kecil ataupun keluarga yang ketemu gede. Ini mahasiswa kasihan.
Saya baru kemarin beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seorang ikhwah. Allah mentakdirkan dia untuk berpisah beberapa saat dengan istrinya. Terus dia mengatakan kepada saya, Saddaqa Allah, Saddaqallah, Saddaqallah, maha benar Allah. Katanya. Apa katanya? Dialah Allah yang menjadikan pasangan kalian supaya kalian bisa merasa tenang kepada dia. Terus kenapa katanya? Saya berapa hari nggak ketemu dengan istri. Ini karena satu urusan, hidup terasa ada yang kurang. Padahal antum tahu, istri itu badannya lemah. Kita ini perkasa. Istri perkasawati. Tapi ternyata yang lemah itu melengkapi yang kuat. Itulah ukhuwah Islamiyah. Anda mungkin kuat, akan tetapi akan terasa lebih kuat apabila Anda ketemu dengan saudara sesama muslim. Masya Allah. Anda akan rasakan ketika nanti pergi ke haji. Mungkin di sana ketemu dengan umat Islam seluruh dunia, akidahnya sama. Yang berkulit hitam, la ilaha illallah. Yang berkulit kuning, la ilaha illallah. Yang berkulit merah, la ilaha illallah. Semuanya akidahnya sama. Ketemu itu, masya Allah, terasa semakin kuat kita ini. Itulah. Maka dengan kekuatan ukhuwah Islamiyah, kita ini akan semakin kuat. Dan hati-hati, jangan bercerai-berai. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bersatu. Iktasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Dan ingat, persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para ulama pendahulu kita. Bukan hanya sekedar ijtima'ul abdan, walakin tafarraqatil qulub. Bukan hanya sekedar persatuan badan, tapi hati bercerai-berai. Tidak. Tapi persatuan badan plus persatuan apa tadi? Al-qulub. Itu yang akan menjadikan kita semakin kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa kasri al-quwwah, mencari kekuatan dengan beriman kepada Allah, dengan beriman kepada al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan beriman kepada al-qadar, dan juga beriman dengan bahwa kehidupan kita tidak akan berakhir di dunia saja, dan juga yang terakhir kita akan menjadi kuat dengan persatuan. Ingat bahwa inna dhi'ba ta'kulu al-ghanam al-qasiyah, bahwasanya apa? Serigala akan mengincar kambing yang sendirian. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.